Memahami bagaimana Google mengevaluasi konten adalah pengetahuan SEO terpenting yang dapat kita miliki. Bukan karena memanipulasi sistem adalah tujuannya, bukan? Dan seperti yang akan kita lihat, sistem Google saat ini cukup canggih untuk membuat manipulasi semakin tidak efektif. Tetapi karena memahami apa yang Google coba temukan dan beri penghargaan, membantu kita membangun jenis konten yang layak mendapat peringkat karena alasan yang tepat, keselarasan antara apa yang diberi penghargaan oleh Google dan apa yang benar-benar membantu pembaca. Pada akhirnya adalah satu-satunya strategi berkelanjutan dalam lanskap pencarian yang berubah ribuan kali dalam setahun. Di sini, kami akan menjelaskan secara mendalam dan tepat bagaimana Google sebenarnya mengevaluasi konten, sinyal yang penting, kerangka kerja yang digunakannya, lapisan evaluasi manusia yang melatih algoritmanya, dan apa arti keseluruhan sistem bagi siapapun yang mencoba membuat konten yang mendapatkan dan mempertahankan visibilitas pencarian yang kuat. Kerangka dasar, konten yang mengutamakan manusia versus konten yang mengutamakan mesin pencari. Sebelum memeriksa sinyal spesifik, penting untuk menetapkan perbedaan mendasar yang digunakan Google untuk mengarahkan seluruh filosofi evaluasi kontennya. Google membagi konten menjadi dua kategori yang menjadi dasar setiap penilaian kualitas, yaitu konten yang mengutamakan manusia dan konten yang mengutamakan mesin pencari. Konten yang mengutamakan manusia berarti konten yang dibuat terutama untuk manusia, untuk pembaca yang memiliki pertanyaan, kebutuhan, atau minat yang tulus. Konten yang mengutamakan mesin pencari berarti konten yang dibuat terutama untuk mendapatkan peringkat, untuk menangkap kunjungan pencarian tanpa benar-benar memperhatikan apakah kebutuhan pembaca yang sebenarnya terpenuhi. Klarifikasi terpenting untuk saat ini adalah bahwa Google mengevaluasi kualitas konten terlepas dari apakah konten tersebut ditulis oleh manusia atau AI. Panduan konten bermanfaat Google sendiri membingkai pertanyaan tersebut sebagai siapa, bagaimana, dan mengapa, siapa yang membuat konten, bagaimana konten tersebut diproduksi, termasuk penggunaan AI, dan mengapa konten tersebut dibuat. Asal-usulnya tidak relevan, kualitas, manfaat, dan tujuan adalah standar evaluasi. Search Quality Rater Guideline, peta cara berpikir Google. Untuk benar-benar memahami bagaimana Google mengevaluasi konten secara algoritmik, penting banget untuk terlebih dahulu memahami bagaimana Google melatih algoritmanya untuk melakukan evaluasi tersebut. Mekanismenya adalah Search Quality Rater Guideline, sebuah dokumen setebal 182 halaman, terakhir diperbarui pada 11 September 2025, yang diberikan Google kepada ribuan kontraktor manusia yang disebut Search Quality Rater. Pedoman ini tersedia untuk umum dan mencakup topik seperti EIET, peringkat page quality, dan juga peringkat needs met. Penilai kualitas adalah evaluator manusia yang menilai apakah hasil pencarian Google menampilkan konten berkualitas tinggi. Tugas mereka adalah mengevaluasi halaman dan memberikan umpan balik tentang apakah algoritma Google menampilkan hasil berkualitas tinggi. Anggap saja mereka sebagai mekanisme umpan balik. Google menggunakan skor mereka secara agregat untuk melatih dan menyempurnakan algoritmanya dari waktu ke waktu. Perbedaan pentingnya adalah bahwa penilai kualitas pencarian tidak secara langsung mengubah peringkat website individual. Mereka tidak dapat secara manual memberikan penalti atau meningkatkan peringkat halaman tertentu. Penilai pencarian tidak memiliki kendali atas peringkat halaman. Data penilai tidak digunakan secara langsung dalam algoritma pemeringkatan Google. Sebaliknya, Google menggunakannya seperti restoran yang mendapatkan kartu umpan balik dari pelanggan. Umpan balik tersebut membantu Google mengetahui apakah sistemnya tampaknya berfungsi. Artinya, dalam praktiknya, standar yang dijelaskan dalam Quality Rater Guideline adalah standar yang telah dilatih untuk direplikasi oleh sistem algoritma Google. Situs yang berkinerja buruk terhadap evaluasi penilai manusia tentang EIAT, kebermanfaatan, atau kepercayaan, kemungkinan juga berkinerja buruk terhadap sinyal algoritma yang telah dilatih oleh evaluasi manusia tersebut. Pedoman ini, dalam arti yang paling langsung,
adalah manual untuk apa yang coba dideteksi dan diberi penghargaan oleh sistem Google. 2. Evaluasi inti page quality dan needs met. Penilai kualitas manusia menerapkan 2 evaluasi berbeda untuk setiap halaman yang mereka nilai, dan memahami perbedaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana Google membedakan antara konten yang baik secara umum dan konten yang baik untuk query tertentu. Peringkat page quality mengevaluasi konten itu sendiri, terlepas dari query spesifik apapun. Bagaimana kualitas keseluruhan halaman ini? Apakah halaman ini menunjukkan IIAT? Apakah halaman ini memiliki tujuan yang jelas dan sah? Apakah informasinya akurat dan dapat dipercaya? Page quality menggunakan skala dari terendah hingga tertinggi, dengan kriteria spesifik yang mendefinisikan setiap level. Peringkat needs met mengevaluasi seberapa baik halaman tertentu menjawab query spesifik yang mengarah ke halaman tersebut. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Sebuah halaman dapat berkualitas tinggi secara umum, tetapi tetap gagal memenuhi kebutuhan pencari tertentu. Misalnya, panduan terperinci tentang sejarah kopi mungkin merupakan konten yang sangat baik. Tetapi jika seseorang mencari cara membuat kopi di rumah, halaman tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Peringkat needs met menggunakan skala dari fully meet hingga fails to meet. Kerangka kerja needs met mencerminkan kebenaran mendasar tentang bagaimana Google mengevaluasi konten dalam konteks pencarian. Kualitas saja sudah cukup, tetapi tidak cukup. Sebuah halaman juga harus secara spesifik dan terbukti relevan dengan query yang ingin di-ranking. Inilah mengapa keselarasan dengan maksud pencarian, memahami tidak hanya topik apa yang dibahas dalam query, tetapi juga jenis informasi yang diinginkan pencari, adalah salah satu dimensi terpenting dari strategi konten saat ini. Kerangka kualitas Google secara mendalam. Jika ada satu konsep yang mendefinisikan Quality Rater Guideline Google, itu adalah IIT, singkatan dari Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Memahami arti masing-masing dan bagaimana penilai mengevaluasinya sangat penting bagi setiap pembuat konten. Google tidak memberikan skor EA pada halaman atau situs. Sebaliknya, EEAT berfungsi sebagai kerangka kualitas yang membantu menafsirkan sinyal-sinyal yang mendasarinya, keakuratan konten, kredibilitas penulis, tautan, dan reputasi. Ini bukan faktor peringkat tunggal dan langsung. Ini membentuk sinyal yang digunakan algoritma Google untuk memisahkan konten yang benar-benar bermanfaat dari konten yang hanya tampak bermanfaat. Saat ini, dengan konten yang dihasilkan AI membanjiri web, menguasai sinyal EEAT adalah strategi SEO jangka panjang yang paling andal. Alasannya bersifat struktural. AI telah meningkatkan standar konten yang secara teknis dapat diterima. Internet kini berisi sejumlah besar konten yang secara tata bahasa bersih, secara semantik relevan, dan secara faktual dangkal sekaligus. EEAT adalah yang mendorong konten ke tingkat teratas, yang membedakan konten yang lebih mendalam daripada yang dapat dengan mudah dicapai oleh sintesis yang dihasilkan AI. Kerangka Huawei, panduan evaluasi praktis Google. Google Search Central menawarkan kerangka kerja praktis 3 bagian untuk mengevaluasi kualitas konten yang mensintesis EEAT menjadi pertanyaan operasional, who, how, dan why. Who mengacu pada pembuat konten. Apakah pengunjung dapat dengan jelas mengetahui siapa penulis konten tersebut? Apakah ada penulis yang disebutkan namanya dengan profil yang dapat diverifikasi, kredensial yang relevan, dan rekam jejak yang memberi pembaca alasan untuk mempercayainya? Bagi organisasi, apakah jelas perusahaan atau lembaga mana yang bertanggung jawab atas konten tersebut? Sinyal who selaras dengan dimensi otoritas dan keahlian EEAT. Validasi eksternal bahwa pembuatnya adalah sumber yang sah dan kredibel. How mengacu pada proses produksi, bagaimana konten tersebut dibuat, apakah berdasarkan riset dan pengalaman langsung, wawancara ahli, analisis asli. Apakah AI digunakan, dan jika ya, apakah sebagai alat efisiensi dalam proses yang berorientasi pada kualitas atau sebagai mekanisme produksi massal. Aspek how selaras dengan dimensi pengalaman. Sinyal yang mengungkapkan apakah proses produksi konten dirancang untuk menghasilkan nilai yang nyata atau hanya untuk menciptakan kesan nilai tersebut. Aspek why
mengacu pada tujuan. Mengapa konten ini dibuat? Untuk benar-benar membantu audiens tertentu mencapai tujuan tertentu, atau terutama untuk mendapatkan peringkat untuk kata kunci tertentu? Apakah konten tersebut memiliki tujuan yang independen dari peringkat pencarian? Apakah konten tersebut akan berguna jika tidak menerima lalu lintas sama sekali? Aspek why paling selaras dengan perbedaan antara mengutamakan manusia dan mengutamakan mesin pencari dalam helpful content system. Konten yang dapat menjawab who, how, dan why dengan jawaban yang nyata dan dapat diverifikasi. Seorang ahli yang memiliki kredensial, proses produksi yang berorientasi pada kualitas, kebutuhan audiens yang nyata adalah konten yang dirancang untuk ditemukan dan diberi penghargaan oleh sistem Google. Tujuan pencarian, dimensi needs met dalam evaluasi konten. EEAT membahas kualitas konten sebagai entitas yang berdiri sendiri. Tujuan pencarian membahas apakah konten tersebut merupakan jawaban yang tepat untuk query tertentu. Pembaruan inti terbaru memperkenalkan bobot yang lebih kuat pada keselarasan tujuan pencarian, dan kerangka kerja evaluasi needs met memberikan bahasa yang tepat tentang apa artinya. Tujuan pencarian terbagi dalam 4 kategori. Tujuan informasional adalah ketika pencari ingin mempelajari sesuatu, bagaimana cara kerja X, apa itu Y, mengapa Z terjadi. Konten yang tepat untuk query informasional bersifat komprehensif, edukatif, dan akurat. Tujuan navigasional adalah ketika pencari ingin menemukan tujuan tertentu, website perusahaan, aplikasi tertentu, halaman tertentu. Tujuan transaksional adalah ketika pencari ingin menyelesaikan pembelian atau tindakan konversi lainnya. Tujuan investigasi komersial adalah ketika pencari mengevaluasi opsi sebelum keputusan pembelian. Ketidaksesuaian antara jenis konten dan tujuan pencarian adalah salah satu kesalahan strategi konten yang paling umum dan paling merusak. Halaman yang memberikan perbandingan produk terperinci ketika pencari mencari query-query navigasi merek gagal dalam evaluasi needs met terlepas dari kualitas halamannya. Halaman yang memberikan promosi penjualan ketika pencari menginginkan informasi objektif gagal terlepas dari seberapa otoritatif organisasi di baliknya. Google telah mempertajam kemampuannya untuk menafsirkan faktor peringkat pencarian lokal dan konteks pengguna. Query yang sama sekarang dapat menghasilkan hasil yang berbeda secara signifikan berdasarkan sinyal geografis, jenis perangkat, dan pola riwayat pencarian pengguna. Jika konten kita kurang spesifik secara geografis atau kontekstual di tempat yang dibutuhkan, visibilitas kita mungkin akan menyusut. Kedalaman konten dan topical authority sinyal keahlian sejati. Di antara sinyal spesifik yang muncul paling jelas dari core update saat ini, kedalaman lebih penting daripada kepadatan. Jumlah kata saja tidak pernah terlalu penting, tetapi sekarang Google secara aktif memberi penghargaan kepada konten yang lebih mendalam, mencakup subtopik, menjawab pertanyaan lanjutan, dan memberikan konteks yang dilewati oleh halaman yang kurang lengkap. Topical authority adalah pengakuan eksternal yang terakumulasi bahwa suatu organisasi adalah sumber yang benar-benar komprehensif dan andal tentang subjek tertentu. Ini berbeda dari domain authority yang mencerminkan profil tautan keseluruhan suatu situs, dan dari page level relevance yang mencerminkan hubungan antara halaman tertentu dan query tertentu. Topical authority mencerminkan seberapa baik suatu situs mencakup seluruh area topik, apakah di seluruh kontennya. Situs tersebut menunjukkan cakupan yang komprehensif dan konsisten yang menjadi ciri khas sumber ahli sejati. Google membangun penilaian topical authority dari kluster konten, kelompok halaman yang terkait secara semantik yang mencakup suatu subjek dari berbagai sudut pandang. Sebuah situs dengan 15 halaman tentang topik yang sama pada tingkat dangkal yang sama dievaluasi secara sangat berbeda dari situs dengan 15 halaman yang masing-masing membahas aspek-aspek yang berbeda dan saling melengkapi dari subjek tersebut secara mendalam. Yang terakhir, membangun topical authority. Yang pertama, menghasilkan konten yang dangkal, bahkan ketika jumlah kata per halaman tinggi. Kedalaman di atas kepadatan juga berarti bahwa pembaruan pada konten yang ada harus menambah nilai nyata daripada hanya menandakan kesegaran. Memperbarui halaman hanya untuk mengubah tanggal tidak akan membantu. Kesegaran dihargai ketika pembaruan benar-benar meningkatkan konten.
menambahkan data baru, mengoreksi klaim yang sudah usang, memperluas cakupan pertanyaan yang sebelumnya tidak ditangani secara memadai. Disiplin audit konten yang jujur, secara teratur meninjau halaman mana yang sudah usang dan memperbaikinya secara substansial, adalah strategi pemeliharaan topical authority. Standar tinggi untuk konten berisiko tinggi. YMYL, Your Money or Your Life, adalah sebutan Google untuk konten yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan, stabilitas keuangan, atau keselamatan pengguna. Ini adalah topik-topik di mana informasi yang salah menyebabkan kerugian di dunia nyata. Diagnosis medis, panduan pengobatan, nasihat hukum, perencanaan keuangan, keputusan investasi, prosedur keselamatan, dan informasi darurat. Situs web YMYL yang membahas kesehatan, keuangan pribadi, nasihat hukum, dan topik medis mendapat dampak paling berat dari core update terbaru. Industri-industri ini menghadapi evaluasi pedoman penilai kualitas Google yang paling ketat dan setiap celah dalam sinyal EAT dengan cepat menjadi masalah. Google menetapkan persyaratan EAT yang lebih tinggi untuk konten YMYL daripada untuk konten di mana konsekuensi ketidakakuratan terbatas. Panduan yang ditulis dengan buruk untuk memilih acara Netflix memiliki risiko rendah. Panduan yang ditulis dengan buruk tentang interaksi obat memiliki risiko hidup dan mati. Sistem mutu Google menerapkan evaluasi yang secara proporsional lebih ketat pada tipe kedua, yang membutuhkan tingkat keahlian yang terbukti lebih tinggi, kredensial formal untuk konten medis dan hukum, otoritas, pengakuan institusional, dan kepercayaan, sumber yang dikutip, proses peninjauan yang transparan, keakuratan faktual. Bagi organisasi yang memproduksi konten YMYL, standar minimum yang layak mencakup penulis yang disebutkan namanya dengan kredensial profesional yang relevan, proses peninjauan konten yang eksplisit, idealnya dengan peninjau yang disebutkan namanya, kutipan ke sumber primer dan lembaga yang berwenang, siklus peninjauan konten reguler untuk mencegah informasi medis, hukum, atau keuangan menjadi usang secara berbahaya, dan pengungkapan transparan atas kepentingan komersial apapun yang mungkin menimbulkan konflik keakuratan informasi. Penyalahgunaan konten skala besar dan sinyal anti-produksi massal. Salah satu tambahan paling penting pada kebijakan spam Google dalam beberapa tahun terakhir adalah penetapan eksplisit penyalahgunaan konten skala besar. Produksi sejumlah besar halaman konten dalam skala besar, baik oleh manusia maupun AI, dengan tujuan utama untuk menangkap kunjungan pencarian daripada memenuhi kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Kebijakan ini bukan tentang teknologi yang digunakan untuk menghasilkan konten. Ini tentang niat dan kualitas dari apa yang diproduksi. Situs yang menerbitkan sejumlah besar konten yang dirancang terutama untuk menangkap kunjungan pencarian, tanpa menambahkan nilai nyata, perspektif orisinal, atau keahlian materi pelajaran, menghadapi devaluasi sistematis terlepas dari eksekusi SEO teknis mereka. Pola yang dilatih sistem Google untuk dideteksi adalah pertukaran konten, halaman yang dapat ditukar dengan halaman di situs pesaing, tanpa pembaca menyadari perbedaan yang berarti. Konten yang menjelaskan 10 poin yang sama tentang topik yang sama dalam urutan yang pada dasarnya sama, dengan kedalaman yang pada dasarnya sama, dan pada dasarnya tanpa perspektif orisinal. Standarnya bukan lagi, bisakah halaman ini ada? Standarnya adalah, apakah halaman ini menambahkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh 1000 ringkasan II serupa? Implikasi praktis untuk strategi konten adalah pergeseran mendasar dari kuantitas ke kekhasan. Menerbitkan 50 artikel yang benar-benar khas dan ditinjau oleh para ahli yang masing-masing menambahkan sesuatu yang tidak tersedia di tempat lain, menghasilkan kinerja pencarian yang lebih baik dan berlipat ganda secara lebih andal, daripada menerbitkan 500 halaman dapat dipertukarkan yang dioptimalkan untuk variasi kata kunci yang berbeda dari topik yang sama. Navboost dan sinyal perilaku pengguna. Selain sinyal kualitas konten yang mendefinisikan EAT dan sinyal teknis pengalaman halaman, Google juga memasukkan sinyal perilaku pengguna, pola agregat, bagaimana pengguna berinteraksi dengan hasil pencarian ke dalam evaluasi peringkatnya.
Sistem yang terkait dengan sinyal-sinyal ini adalah NavBoost yang dikonfirmasi melalui kebocoran API Google tahun 2024 sebagai memain peran yang lebih signifikan dalam peringkat daripada yang telah diakui Google secara publik. Sinyal pengguna melalui NavBoost memainkan peran sentral dalam evaluasi peringkat. Sinyal-sinyal ini meliputi rasio klik tayang, seberapa sering hasil diklik dari halaman hasil pencarian, waktu tinggal, berapa lama pengguna menghabiskan waktu di halaman sebelum kembali ke hasil pencarian, pogo sticking, kembali ke hasil pencarian dengan cepat setelah mengunjungi halaman, sinyal ketidakpuasan, dan kunjungan berulang kembali ke halaman yang sama untuk query yang sama atau terkait, sinyal kepuasan dan kepercayaan. Hubungan antara sinyal-sinyal ini dan kualitas konten bersifat dua arah. Konten yang benar-benar bermanfaat dan disajikan dengan jelas cenderung mendapatkan sinyal perilaku pengguna yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung posisi peringkat. Konten yang tampak relevan dalam hasil pencarian, tetapi mengecewakan pengguna yang mengklik cenderung mendapatkan sinyal perilaku pengguna yang buruk, yang merusak posisi peringkat dari waktu ke waktu. Sistem Google dirancang untuk mendeteksi lingkaran umpan balik ini dan menggunakannya sebagai sinyal kualitas. Implikasinya bagi strategi konten adalah bahwa pengoptimalan untuk daftar hasil pencarian, membuat judul dan deskripsi meta yang secara akurat mewakili nilai yang diberikan halaman, sama pentingnya dengan pengoptimalan halaman itu sendiri. Judul yang terlalu menjanjikan untuk memaksimalkan rasio klik tayang, menghasilkan klik dari pengguna yang kecewa dengan kontennya, menghasilkan hasil peringkat jangka panjang yang lebih buruk daripada judul yang secara akurat mewakili halaman dan menarik pengguna yang benar-benar akan mendapatkan manfaat darinya. Membangun konten yang dirancang untuk diberi penghargaan oleh sistem Google. Dengan gambaran lengkap tentang bagaimana Google mengevaluasi konten, implikasi strategisnya jelas, meskipun tidak selalu mudah untuk dieksekusi. Wawasan paling penting dari pemahaman kerangka evaluasi Google adalah bahwa kualitas yang diberi penghargaan secara umum adalah kualitas yang sama yang membuat konten benar-benar berharga bagi pembaca. Keahlian yang terbukti, pengalaman langsung, pengakuan eksternal dari sumber yang kredibel, informasi yang akurat dan terpercaya yang disajikan secara transparan, jawaban spesifik dan selaras dengan tujuan untuk pertanyaan spesifik, pengiriman yang cepat, mudah diakses, dan dioptimalkan untuk perangkat seluler. Ini bukanlah kriteria yang sembarangan. Ini adalah karakteristik konten yang benar-benar membantu orang, dan sistem Google, meskipun tidak sempurna, adalah instrumen untuk menemukan konten yang membantu orang. Saat ini, IIET bukanlah pedoman. Itu adalah penjaga gerbang. Konten tanpa pengalaman, kepemilikan, dan sinyal kepercayaan yang terlihat akan semakin kesulitan untuk bersaing, tidak peduli seberapa baik konten tersebut dioptimalkan.